Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkara sholat bukanlah perkara biasa. Sholatnya seseorang bisa dijadikan patokan seseorang untuk berhubungan dengan Tuhannya. Sholat juga digunakan sebagai kriteria pasangan hidup. Ada banyak dalil yang membahas terkait sholat. Bahkan sholat juga digunakan sebagai ukuran kualitas hidup manusia. Jika sholatnya bagus, maka baguslah semuanya. Kunci manusia teman-teman agar masuk surga itu ada 4. Seperti yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr. Yang pertama teman-teman yaitu beriman. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga saling menasihati dalam kebaikan. Dan yang keempat adalah bersabar. Allah berkata, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. 4 syarat ini teman-teman wajib dimiliki orang-orang yang ingin ditempatkan di surga. Lantas apakah kita ketika berbuat amal soleh, contohnya nih seperti sholat, apakah dengan sholat itu kita akan masuk surga? Atau sedekah, apakah dengan sedekah itu akan membuat kita masuk surga? Belum tentu teman-teman semua. Karena amal ibadah bukanlah penentu kita untuk masuk surga. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Sahabat bertanya, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, saya pun tidak wahai sahabatku, kecuali berkat rahmat Allah kepadaku. Oleh karena itu, berlaku luruslah dan jangan salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika ia orang baik, semoga bisa saja menambah amal kebaikannya. Dan jika dia orang buruk akhlaknya, semoga bisa menjadikan dia bertobat. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman semua, meskipun seseorang terlihat rajin beribadah, namun Allah bisa saja memasukkannya ke neraka. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang seseorang wanita yang ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah. Namun ya Rasulullah, dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar laporan ini, Nabi Muhammad SAW pun menjawab, tiada kebaikan kepadanya dan dia termasuk penghuni neraka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai penyebabnya. Kenapa ya Rasulullah? Tanya salah satu sahabat. Nabi menjawab, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya hancur karena dia punya akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya itu tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak yang baik. Teman-teman semua, masuknya seseorang ke dalam surga tidak bisa ditentukan dari ibadahnya. Bisa saja ada yang tidak pernah melakukan ibadah apapun, contohnya seperti sholat, tapi bisa masuk surga. Lalu siapakah dia? Dan apa yang dilakukan semasa hidupnya? Apa amalannya sehingga bisa dimasukkannya ke dalam surga? Orang tersebut adalah Amru bin Sabit. Amru bin Sabit merupakan seorang pelaku riba. Ia pernah diajak memeluk Islam, namun ia menolak karena hatinya belum bisa menerima petunjuk Islam. Dikisahkan teman-teman oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sirah Nabawiyah, suatu ketika datanglah waktu perang Uhud. Ketika perang Uhud berlangsung, sahabat Nabi Amru bin Sabit bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, di manakah anak-anak pamanku, katanya. Nabi Muhammad pun menjawab, mereka menuju bukit Uhud untuk membela Islam. Ketika itu pula sahabat Nabi Amru bin Sabit sudah merasa mantap hatinya untuk menerima petunjuk Islam, sehingga seketika ia juga menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah, sahabat Nabi ini bergegas pergi dan menggunakan baju perangnya.
Kemudian ia menaiki kudanya dan menyusul orang-orang menuju Bukit Uhud untuk berperang. Ketika sesampainya ia di Bukit Uhud, orang-orang muslim kaget melihatnya, dan mereka pun berkata, "Menjauhilah engkau dari kami, wahai Amru." Amru bin Thabit pun menjawab, "Aku telah beriman, wahai saudara-saudaraku." Mendengar jawaban Amru, umat muslim pun mempersilahkannya untuk membela agama Allah, yaitu agama Islam. Teman-teman semua, saat perang telah usai, tak disangka ternyata umat muslim menemukan Amru yang terluka. Mereka pun langsung membawa Amru ke keluarganya dengan keadaan tubuh yang berdarah. Pada waktu itu teman-teman, salah satu saudari Amru berkata, "Apa yang menyebabkan engkau datang ke medan perang, wahai Amru? Apakah engkau berperang demi kaummu atau karena Allah dan Rasul-Nya?" Amru yang dengan kondisi luka pun menjawab, "Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah SAW dan aku berperang hingga aku terkena serangan." Teman-teman yang dirahmati Allah, tak berselang lama setelah berkata hal tersebut, Amru pun menghembus nafas terakhirnya. Kejadian ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun kemudian berkata, "Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga." Amru pun dicatat sebagai penghuni surga. Kisah yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini memberitahu kita betapa besarnya kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketulusan dan keikhlasannya Amru memeluk agama Islam. Sahabat Nabi yang satu ini ditempatkan oleh Allah di surga. Padahal teman-teman, dirinya belum pernah menjalankan sholat atau ibadah-ibadah lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.